Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Big Hero 6. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Hiro yang memiliki sebuah robot pendamping kesehatan pribadi bernama Baymax. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah kota bernama San Francisco, terlihat sekelompok orang yang sedang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antar robot. Pertarungan itu dimenangkan oleh Yama dengan robotnya bernama Little Yama. Ia mendapatkan uang taruhan dari kemenangannya itu. Lalu dengan songongnya, ia menantang yang lain untuk melawan robotnya. Dari balik kerumunan, seorang bocah bernama Hiro Hamada dengan PD-nya menantang sang juara bertahan. Hiro mengeluarkan robot kecil buatannya yang bernama Megabot, dan pertarungan pun dimulai. Dengan mudahnya, Little Yama berhasil mengalahkan Megabot. Hiro lalu membayar uang taruhan dan ia menantang Yama sekali lagi. Kali ini, Hiro menunjukkan kehebatan robot kecilnya. Secara mengejutkan, Megabot berhasil menghancurkan Little Yama. Yama yang gak terima, dia pun sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Hiro. Di saat yang tepat, kakak Hiro yang bernama Tadashi datang untuk menyelamatkannya. Ketika mereka hampir berhasil lolos, tiba-tiba mereka dihadang oleh mobil polisi. Mereka pun ditahan dan dimasukkan ke dalam sel. Tak lama kemudian, BB Cash datang membebaskan mereka. Dia pun mengomeli kedua keponakannya yang telah dibesarkannya selama 10 tahun. Setibanya di rumah BB Cash, Hiro langsung menuju ke komputernya untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya. Tentu saja, niatnya itu langsung dicegah oleh Tadashi. Tetapi, karena tak bisa menghentikan keinginannya, akhirnya Tadashi pun mengantarkan Hiro. Diketahui bahwa Hiro adalah seorang anak jenius. Dia menyelesaikan SMA-nya di umur 13 tahun. Dalam perjalanan, ternyata Tadashi membawa Hiro ke kampusnya dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Ia membawa Hiro masuk ke dalam lab-nya. Di sana, Tadashi memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya. Mereka adalah Gogo, penemu sepeda dengan roda elektromagnetik. Wasabi yang bekerja dengan laser induksi plasmanya. Honey Lemon, gadis cerdas dan energik yang ahli mencampur zat kimia. Serta Fred, maskot kampus dengan kostum monsternya. Setelah berkenalan, Tadashi mengajak Hiro masuk ke ruangannya dan menunjukkan penemuannya. Secara sengaja, ia membuat Hiro berteriak kesakitan dengan menempelkan lakban ke tangan Hiro lalu mencabutnya dengan kasar. Hal itu ternyata membuat sebuah box merah terbuka dan mengeluarkan sesuatu di dalamnya. Ia menghampiri Hiro dan berkata bahwa namanya adalah Baymax, robot pendamping kesehatan pribadi. Ia akan keluar jika ada seseorang yang berteriak kesakitan. Kemudian, Baymax memindai Hiro dan memberikan semprotan antibakteri pada luka di lengannya. Tadashi menjelaskan bahwa ia memprogram lebih dari 10.000 prosedur medis yang ditanamkan pada chip di tubuh Baymax. Tadashi membuatnya dari bahan vinil agar menjadi benda pemeluk yang nyaman dan tidak berbahaya. Matanya terbuat dari kamera hiperspektral dan rangka tubuhnya tersusun dari serat karbon serta menggunakan baterai lithium-ion untuk sumber energinya. Ia akan berhenti bekerja dan kembali ke dalam box merahnya sampai orang yang dirawatnya mengatakan puas dengan perawatannya. Lalu datanglah Profesor Robert Callaghan. Ia menyapa Hiro dan meminjam robot buatannya. Profesor Callaghan adalah penemu sistem servomagnetik dan hukum robotika. Profesor Callaghan menawari Hiro untuk masuk ke universitas meskipun usianya masih terlalu muda. Mendengar itu, Hiro pun menjadi termotivasi hingga ia lupa dengan pertarungan robotnya.
Keesokan harinya, Tadashi memberitahu Hiro bahwa agar ia bisa diterima di universitas adalah dengan membuat Profesor Callaghan kagum dan terkesan pada saat diadakan pameran karya mahasiswa nanti. Mengetahui itu, Hiro pun sangat bersemangat dan dia mulai mencari ide. Namun, ia menjadi frustasi karena tak juga menemukan ide yang baik. Tadashi yang melihatnya lalu mencoba membantu adiknya. Secara tiba-tiba, ketika ia melihat robotnya Megabot, muncullah sebuah ide dan dia pun mulai mengerjakan idenya tersebut dengan bantuan Tadashi dan teman-temannya. Singkat cerita, hari pameran pun tiba. Tadashi dan teman-temannya menyemangati Hiro. Dan tak lama kemudian, tibalah saatnya Hiro naik ke atas panggung. Ia mempresentasikan benda kecil hitam yang diberi nama Microbot. Orang-orang di sekitar nampak tidak tertarik dengan penemuan Hiro. Hiro melanjutkan presentasinya. Ia mengatakan robot temuannya terlihat biasa saja, tetapi jika bergabung dengan teman-temannya, robot itu akan menjadi lebih menarik. Dengan ikat kepala neurotransmitternya, Hiro mengendalikan Microbot untuk melakukan apa saja. Semua orang yang ada di sana berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan Hiro. Mereka semua tercengang dan takjub, termasuk Profesor Callaghan. How about anything, anywhere? Microbots can move with ease. They do it. Setelah presentasi, seorang pria bernama Alistair Cray menghampirinya. Ia menginginkan Microbot buatan Hiro dan menawarinya uang dalam jumlah yang sangat besar. Profesor Callaghan menyarankan Hiro agar ia mengembangkan robot buatannya. Dan Hiro pun memutuskan untuk tidak menjualnya. Selanjutnya, Profesor Callaghan memberi Hiro amplop yang berisi undangan bergabung di kelasnya. Hiro lalu mengucapkan terima kasih kepada kakaknya yang telah membantunya. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi alarm kebakaran. Hiro dan Tadashi segera bergegas untuk melihatnya. Mengetahui Profesor Callaghan masih terjebak di dalam gedung, Tadashi pun nekat masuk untuk menyelamatkannya. Namun sesaat kemudian, gedung tersebut meledak dan Tadashi pun tewas seketika. Mereka sangat berduka atas kematian Tadashi dan Profesor Callaghan. Kerabat Tadashi datang ke rumah untuk menghibur Hiro dan Bibi Cash. Hiro yang sangat terpukul atas kematian kakaknya, ia pun menjadi tidak bersemangat untuk masuk ke universitas. Suatu hari, saat Hiro mengambil Megabot, tanpa sengaja ia menjatuhkannya dan mengenai kakinya. Hiro pun berteriak kesakitan. Dan ternyata, teriakan tersebut mengaktifkan kembali Baymax, robot ciptaan Tadashi. Baymax langsung memindai Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro menolaknya. Ia berusaha memasukkan paksa Baymax ke dalam kopernya hingga ia terjatuh ke bawah tempat tidur. Hiro lalu menemukan Microbotnya di dalam saku jaketnya. Ia merasa ada yang tak beres. Microbotnya hanya akan aktif jika ada Microbot lainnya. Sedangkan yang ia tahu, semua Microbotnya hancur saat terjadi kebakaran dan hanya tersisa satu. Hiro pun tak menghiraukannya dan pergi memperbaiki Megabot. Baymax berkata bahwa Microbot itu ingin pergi ke suatu tempat. Karena sedang fokus memperbaiki Megabotnya, Hiro menyuruh Baymax untuk mencari tahu kemana Microbot itu akan pergi. Beberapa saat kemudian, Hiro baru menyadari bahwa Baymax benar-benar pergi dari kamarnya untuk mengikuti arahan Microbot itu. Hiro bergegas lari mengejarnya sampai mereka berhenti di suatu gudang yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Dengan bantuan Baymax, Hiro memanjat masuk ke dalam gudang melalui jendela tinggi yang terbuka. Ia terus mengikuti arahan Microbot dan menemukan ribuan Microbot lain yang sedang diproduksi oleh seseorang. Kemudian, ribuan Microbot ini bersatu untuk menyerang Hiro dan Baymax. Hiro segera berlari membawa Baymax keluar dari sana. Ternyata ada seorang pria bertopeng yang mengendalikan Microbot tersebut.
Hiro berusaha keras menolong Baymax keluar dari jendela hingga mereka terlempar dari atas. Namun, mereka berhasil mendarat dengan selamat. Hiro lalu berlari ke kantor polisi bersama Baymax untuk melaporkan kejadian yang baru saja mereka alami. Tetapi si petugas polisi tidak mempercayai laporan Hiro. Akhirnya, Hiro pun pulang ke rumah dan membawa Baymax yang kempes karena sudah lowbat. Sesampainya di rumah, Hiro meletakkan Baymax ke tempat pengisian daya. Tiba-tiba, Baymax menyebutkan nama Tadashi saat melihat topinya. Hiro menjelaskan bahwa Tadashi sudah tiada. Lalu Baymax memeluk Hiro sebagai bentuk pengobatan kasih sayang. Thanks, Baymax. Kemudian, Hiro menyadari bahwa kebakaran itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan disengaja oleh seseorang yang hendak mencuri mikrobotnya. Hiro pun bertekad untuk menangkap penjahat bertopeng tersebut. Lalu, ia pergi ke garasi dan melakukan upgrade terhadap Baymax. Hiro menciptakan pakaian yang terbuat dari serat karbon untuk Baymax. Ia juga menggabungkan serangkaian teknik bela diri ke dalam chip Baymax. Side kick. Back kick. Knife hand. Hammer fist. Setelah melakukan training singkat, Hiro dan Baymax pergi menuju gudang yang mereka datangi sebelumnya. Namun ternyata gudang itu telah kosong. Lalu, mikrobot yang ia miliki bergerak dan mengarahkan mereka ke pelabuhan. Saat tiba di pelabuhan, Hiro melihat si pria bertopeng muncul dari kejauhan dan bergerak menuju ke daratan. Hiro lalu bersembunyi di belakang sebuah kontainer. Dan ternyata teman-teman Hiro mengikuti mereka dengan mengendarai sebuah mobil. Lalu tiba-tiba si pria bertopeng melemparkan peti kemas ke arah mereka. Untungnya Baymax berhasil menahannya. Akhirnya mereka pun kabur dari sana dan si pria bertopeng itu terus mengejar mereka. Dalam perjalanan, tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya karena ada lampu merah. Karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat dengan aturan, Gogo pun mengambil alih kemudi. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran dengan tercebur ke dalam sungai. Baymax segera menarik mereka semua ke permukaan. Kemudian, Fred mengajak teman-temannya ke rumahnya untuk menenangkan diri. Saat tiba di depan sebuah rumah yang mewah, teman-temannya tidak percaya kalau itu adalah rumah Fred. Hingga si pelayan rumah keluar dan menyambut Fred. Di dalam kamar Fred, terlihat banyak koleksi patung monster, action figure, dan komik miliknya. Baymax yang mendeteksi bahwa suhu tubuh Hiro rendah, lalu ia pun memeluk dan menghangatkannya. Lantas, teman-temannya pun jadi ikut-ikutan. Setelah itu, Fred berkata bahwa kemungkinan orang bertopeng itu adalah orang yang menginginkan mikrobot Hiro pada saat pameran, yaitu Alistair Gray. Tiba-tiba, Baymax berkata bahwa ia telah memindai si pria bertopeng itu dan memiliki informasi tentang kesehatannya. Data tersebut bisa digunakan untuk menemukan orang tersebut. Tetapi masalahnya, ia harus memindai seluruh orang di San Francisco untuk mencari tahu keberadaannya. Secara tak sengaja, setelah melihat mainan action figure milik Fred, Hiro mempunyai sebuah ide. Dia akan menjadikan teman-temannya superhero untuk menghentikan aksi si pria bertopeng. Hiro merancang kostum khusus berdasarkan kemampuan spesifik mereka. Kemudian, mereka belajar menggunakan kemampuan super mereka di halaman rumah Fred.
Setelah berhasil, Hiro menguji kemampuan Baymax yang sudah di-upgrade. Awalnya Baymax kesulitan, namun akhirnya dia bisa melakukannya dan terbang tinggi di atas kota. Mereka berhenti di atas kipas angin udara dan menikmati pemandangan langit. Dari atas sana, Baymax memindai semua orang di seluruh kota dan dia menemukan identitas yang cocok dengan pria bertopeng itu di sebuah pulau. Kemudian, Hiro dan teman-temannya segera pergi ke sana dengan bantuan Baymax. Mereka mendarat dan memasuki bangunan yang ada di sana. Kemudian, Honey Lemon menemukan sebuah ruangan di mana mereka menemukan sebuah video CCTV. Hiro pun memutarnya, dan dari situ diketahui bahwa ruangan itu pernah digunakan untuk uji coba proyek teleportasi yang dipimpin oleh Cray. Tak lama kemudian, seorang wanita terlihat memasuki sebuah kapsul dan masuk ke dalam portal teleportasi. Namun tiba-tiba terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan mesin itu rusak dan wanita itu tidak bisa kembali. Dengan terpaksa, pemerintah menghentikan dan menutup proyek itu. Lalu tiba-tiba, dari belakang mereka muncul si pria bertopeng dan melempar mereka dengan reruntuhan tembok besar. Untungnya Baymax berhasil menahannya dan mereka menyerang pria bertopeng itu. Get the mask. Right behind you. Hingga akhirnya Hiro berhasil membuka topeng pria tersebut. Tetapi orang bertopeng itu ternyata bukan Cray, melainkan Profesor Callaghan. Ia yang dikira sudah mati ternyata selamat dalam kebakaran itu dengan menggunakan mikrobot Hiro untuk melindungi dirinya dari ledakan. Mengetahui hal ini membuat Hiro sangat marah. Dia mengeluarkan chip Tadashi dan menyuruh Baymax untuk membunuh Callaghan. Melihat itu, teman-temannya berusaha mencegah Baymax. Sesaat sebelum Baymax mengeluarkan tinjunya, Honey Lemon berhasil mengembalikan chip Tadashi. Sementara Profesor Callaghan berhasil mendapatkan topengnya dan ia melarikan diri. Hiro yang kesal, dia pun pergi meninggalkan teman-temannya bersama Baymax untuk memperbaiki pemrograman Baymax. Baymax menolak untuk membuka port chipnya karena ia tidak ingin diprogram untuk menjadi pembunuh. Baymax menunjukkan sebuah video dari berbagai upaya Tadashi untuk membuatnya. Hello, I am Baymax. Setelah melihat video itu, Hiro pun menangis dan dia tersadar atas kesalahannya. Tak lama kemudian, teman-temannya datang dan mereka menunjukkan rekaman lanjutan dari video tersebut. Terlihat Profesor Callaghan juga berada di sana pada saat kejadian dan ternyata wanita yang ikut serta dalam proyek Cray adalah Abigail, putrinya Callaghan. So what are we waiting for? Keesokan harinya, saat Cray mengumumkan pembukaan fasilitas baru di pusat kota, tiba-tiba Profesor Callaghan muncul dan menyerang Cray dengan mikrobotnya. Ia menggunakan portal teleportasi milik Cray dan akan membunuh Cray atas kematian putrinya. Portal lalu dihidupkan dan mulai menyedot bangunan dan benda-benda di sekitarnya. Tak lama kemudian, Hiro dan teman-temannya tiba. Mereka memohon agar Profesor Callaghan menghentikannya. Tetapi Callaghan menolak dan menyerang Hiro dan teman-temannya. Dalam keadaan terdesak, mereka berhasil keluar dari tekanan. Kemudian, Hiro mempunyai rencana untuk menghancurkan mikrobot Callaghan dan membuatnya kehabisan mikrobot untuk menyerang.
Ternyata rencananya berhasil, dan dengan mudah Baymax mengambil topeng kontrol darinya. Tetapi portal tersebut masih aktif dan terus menyedot benda-benda di sekitarnya. Baymax selalu mendeteksi bahwa ada seorang perempuan yang masih hidup di dalam portal tersebut. Hiro tahu bahwa itu adalah anak Profesor Callaghan. Akhirnya, Hiro dan Baymax pun masuk ke dalam portal untuk menyelamatkannya. Dalam dimensi lain, mereka menemukan Abigail yang pingsan di dalam kapsul. Mereka pun segera berusaha membawanya keluar. Namun tiba-tiba, sebuah reruntuhan bangunan terbang ke arah mereka. Baymax yang melindungi mereka mengakibatkan kostumnya rusak dan membuatnya tidak bisa terbang. Baymax berkata bahwa ia bisa membawa Hiro dan Abigail keluar dengan menggunakan tinju roketnya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymax, tetapi Baymax meyakinkan bahwa dia akan selalu bersamanya. Dengan berlinang air mata, Hiro berkata bahwa dia puas dengan perawatan Baymax. Kemudian, Baymax meluncurkan tinju roketnya sehingga Hiro dan Abigail bisa keluar dari portal tersebut. Setelah itu, Abigail segera dibawa ke rumah sakit dan Profesor Callaghan ditangkap atas kejahatannya. Keesokan harinya, secara tak sengaja, Hiro menemukan chip Tadashi yang ada di kepalan tinju Baymax. Ternyata, Baymax mengeluarkan chip itu sesaat sebelum melontarkan tinjunya. Dengan adanya chip itu, Hiro akhirnya bisa menciptakan kembali Baymax seperti yang dilakukan oleh kakaknya Tadashi. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Big Hero 6 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.